Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Saynuwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Latif. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullah al-mutawaffa sanat 18 wa 900 min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah faslun wa furudu sa'i an yabda'a bis safa fil marratil ula wa bil marwati fis thaniyah wa hakadha sab'a wa an yakuna ba'da tawafir rukni awil qudumi bihaitsu la yatakhallalu bainahuma al-wuquf bi Arafah. Syarat syah sa'i, kata beliau rahimahullah, syarat syah sa'i di sini disebutkan ada 4 ya, atau 6. Ada 4. Syarat yang pertama, ayya bada abis safa fil marratil ula. Mulai dari safa pada putaran atau pada race yang pertama. Hitungan yang pertama dimulai dari as-safa. Nah, safa dan marwah ini ma'ruf ya, dua bukit dari jajaran bukit Abi Qabus kalau nggak salah ya. Nah, ini jajaran bukit, 6 safa dengan marwah. Jadi ini salah satu rukun haji sebagaimana yang telah berlalu. Nah, syaratnya yang pertama harus dimulai dari sofa pada hitungan ganjil. Ya, jadi sofa ke marwah 1, sofa ke marwah berikutnya 3, sofa ke marwah berikutnya 5, sofa ke marwah berikutnya 7. Ini syarat yang pertama. Jadi pada ganjil selalu dimulai dari sofa. Wabil marwati fisania, yakni mulai dari marwah pada hitungan kedua. Yakni pada dan genap berikutnya. Marwah ke sofa 2, marwah ke sofa berikutnya 4, marwah ke sofa berikutnya 6. Baik. Nah, jadi kalau 7 kali nanti berakhirnya tawafnya di marwah. Sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2, kemudian sofa ke marwah 3, marwah ke sofa 4, sofa ke marwah 5, marwah ke sofa 6, kemudian sofa ke marwah 7, setelah itu keluar dari pintu sana. Jadi masuk dari pintu sini, dari sofa, dari habis tawaf, masuk ke pintu umrah, habis tawaf masuk melalui babul umrah, kemudian menuju ke sofa. Dihitung 1 kali. Nanti keluarnya di pintu sana, di pintu marwah. Nah, Allahu taala alam bisawab. Kemudian wahakada sab'an, demikian terus sampai 7 kali. Di sini sab'an yaqinan, harus 7 kali secara meyakinkan. Kapan ia ragu-ragu, maka dia lihat dia berada di mana sekarang. Nah, kalau dia ragu-ragu ketika berada di Bukit Sofa, dia ragu-ragu setelahnya ini berapa, ya setelahnya ini sekarang dia Sofa, sekarang mau ke Marwas, ini sudah ke berapa, ya pasti itu ganjil. Karena sekarang dia ke Sofa mau ke Marwah, berarti pasti ganjil. Jelas ya? Pasti ganjil. Baik. Jadi kalau dia ragu-ragu antara 3 atau 4, atau ragu-ragu misalnya antara 4 atau 5, ya pasti 5. Karena sekarang kamu lagi di Sofa. Dan Sofa ke Marwah pasti ganjil. Dan mungkin 4, pasti 5. Kalau dia lagi di Marwah, mau ke Sofa, berarti pasti genap. Kalau dia ragu-ragu ini 4 atau 3, pasti 4. Kalau dia lagi di Marwah, kemudian muncul ragu-ragu. Berikutnya saya mau ke Marwah ini sudah putaran berapa ini? Sudah track ke berapa gitu ya? 4 atau 3? Pasti 4. Ambil yang genap. Bukan dikatakan ambil yang terkecil karena aturannya jelas. Di Marwah pasti genap. Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia di sofa, ya, dia di sofa, ya, kemudian ragu-ragunya dalam masalah ganjil, keraguannya dua-duanya ganjil, ya sudah baru dikatakan ambil yang terkecil. Misalnya dia di sofa, dia lupa apa ketiga atau 5, kita bilang jadikan yang ketiga. Kalau dia di marwah dia lupa 4 atau 6, kita bilang ambil yang 4 supaya meyakinkan. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Jadi kalau ada seorang misalnya memulai tawaf, ya, sudah disebutkan tadi ya, sa'i harus dari sofa. Kalau ada orang masuk dari pintu marwah, terus dia berjalan ke sofa, itu nggak terhitung. Nanti dari sofa ke marwah baru mulai terhitung satu. Nah, wallahu alam bisawab. Dan di sini dia harus memastikan menempuh semua jarak antara Safa dan Marwah. Tidak boleh ada satu jengkal pun yang dia tidak lewati dari trek Safa Marwah, Marwah Safa. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia belum sampai di Marwah dia sudah putar balik, atau belum sampai ke Safa dia sudah putar balik, tidak sah.
Ya, ini tidak sah. Ya. Walaupun sekarang ya jelas tidak memungkinkan seorang putar balik kecuali sudah sampai ke Safa atau Marwah, kecuali kalau dia melompati pagar pembatas yang ada di tengah-tengah itu untuk jalur lansia atau jalur yang pakai apa namanya, yang pakai kursi roda ya, ada di tengah-tengah jalur. Ya, kalau dia lompatin itu mungkin aja gitu. Tapi asalkan dia ngikuti jalur, mutar pada tempatnya ya, insya Allah dapat lah. Insya Allah apa? Insya Allah dapat. Baik, wallahu alam bisawab. Ini harus ditempuh semuanya. Demikian pula misalnya kalau tiba-tiba di tengah sa'i dia mau buang air. Dia keluar dari pintu satu misalnya, dia keluar dari pintu satu pergi buang air. Setelah itu ketika dia balik, dia harus kembali di pintu satu juga, bukan di pintu dua. Walaupun jarak pintu satu dengan pintu dua cuma beberapa langkah, nggak boleh karena kalau dia keluar di pintu satu, setelah berwudu dia masuk lagi misalnya di pintu dua, maka antara pintu satu dan pintu dua ada yang dia tidak lewati, itu tidak sah. Ya. Kalaupun dia masuk pintu dua, dia harus mundur ke belakang sejajar dengan pintu satu, baru mulai lagi sa'inya. Baru mulai lagi sa'inya. Jadi tidak boleh ada satu langkah pun yang dia tidak lewati. Baik. Kemudian wa yakuna ba'da tawafir rukni awil qudum. Ya. Syarat yang terakhir yang keempat adalah sa'i harus selalu terletak setelah tawaf rukun. Harus selalu terletak setelah tawaf yang mahsub, tawaf yang terhitung. Apa itu tawaf mahsub? Ada dua, imma tawaf rukun, awil kudum atau tawaf kudum. Boleh ditaruh di sa'i boleh dilakukan setelah tawaf rukun dan sa'i juga boleh dilakukan setelah tawaf kudum. Ya, dua-duanya boleh. Yang khilaf hanyalah yang mana yang lebih afdol. Ya. Ibnu Hajar mengatakan lebih afdol sa'i itu dilakukan setelah tawaf kudum. Lilit tiba karena itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih afdol. Sementara Ar-Ramli mengatakan lebih utama sa'i dilakukan setelah tawaf rukun. Ya, bukan setelah tawaf kudum. Dan ini sudah berlalu ya alasannya. Nah, kemudian kata beliau, kalau dia mau melakukan tawaf kudum, itu harus kalau dia lakukan sa'i, mau lakukan sa'i setelah tawaf kudum, itu habis tawaf kudum langsung. Nggak boleh ada jeda. Bihaitsu la yatakhallalu bainahuma al-wuqufu bi Arafah. Jadi kalau dia mau melakukan sa'i setelah tawaf kudum, aturannya tidak boleh ada wukuf di antara keduanya. Misalnya ada seorang tawaf kudum baru datang. Ya, setelah selesai tawaf kudum, waktu wukuf di Arafah mepet, sudah hampir habis waktu wukuf. Dan dia kalau dia pakai waktunya untuk sa'i makan waktu karena sa'i itu lumayan waktunya. Jelas ya? Apalagi kalau banyak orang gitu. Baik, maka di sini dia misalnya habis tawaf kudum dia langsung ngejar ke wukuf dulu, ngejar Arafah. Setelah dapat Arafah, dia balik lagi ke Mekah untuk sa'i. Karena tadinya dia niatnya mau sa'i setelah tawaf kudum, tapi karena waktu tidak memungkinkan, dia kejar dulu wukuf, baru balik lagi. Ini tidak sah, tidak boleh. Kalau misalnya, seorang sudah terlanjur wukuf, maka dan dia belum sa'i, maka sa'inya wajib diundurkan setelah tawaf rukun. Tidak boleh lagi setelah tawaf kudum. Jelas ya? Kalau dia tawaf kudum setelah itu langsung wukuf, maka sa'inya wajib diundurkan setelah tawaf rukun. Nah, Allahu a'lam bisawab karena harus tertib di sini. Harus apa, Sar? Harus ada tertib. Seperti yang telah berlalu di pembahasan rukun. Nah, ini terkait dengan syarat syahnya sa'i. Adapun sunnah-sunnah sa'i, ya sunnah-sunnah sa'i ya disunnahkan ketika melihat bukit Safa ataupun Marwah membaca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Nah, kemudian kita sudah sebutkan ya, disunnahkan untuk berjalan kaki, menempuh Safa dan Marwah dengan berjalan kaki, lebih utama. Iya, walaupun boleh dengan kendaraan, boleh. Apalagi kalau misalnya ada uzur. Ya, ada uzur pakai kursi roda atau pakai mobil golf yang ada di atas lantai-lantai atas, boleh, nggak ada masalah. Ya, tapi asalnya lebih utama pakai berjalan kaki. Kemudian disunnahkan irtiba, membuka bahu kanan. Iya, ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya. Disunnahkan untuk irtiba, membuka bahu kanan, ya, taruh kain ihramnya di bawah ketiak kanan ketika melakukan sa'i. Ketika melakukan sa'i. Baik. Kemudian
Sunnah berikutnya adalah ketika melewati al-milain al-akhdarain, dua tanda hijau itu, ya, yang sekitar 99 meter kalau nggak salah sampai 100 meter, disunnahkan bagi laki-laki untuk ar-ramal. Ya, ar-ramal itu sudah berlalu ya. Ar-ramal itu memendekkan langkah tapi cepat. Jadi kayak berlari-lari kecil gitu. Tapi ini hanya sunnah bagi laki-laki. Sunnah bagi laki-laki, perempuan tidak disunnahkan. Kemudian sunnah berikutnya adalah disunnahkan memperbanyak zikir ya. Ya, memperbanyak zikir ketika sa'i ini. Ketika sa'i disunnahkan memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pemerintah sudah menyiapkan kayak apa namanya? Kayak neon box gitu ya. Kayak layar-layar gitu ya, layar berjalan, bacaan-bacaan itu bisa dibaca untuk membantu membaca. Ya, kalau tidak dihafal atau yang semacamnya itu bisa dibaca membaca saja. Ya. Kalau dia tidak bisa menghafal misalnya. Baik. Dan ada zikir-zikir yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bisa dilihat di buku-buku zikir itu. Nah, kemudian disunnahkan ketika naik ketika berada di sofa atau marwah dia agak naik sedikit. Kalau dia sudah di lantai-lantai atas itu sudah dianggap naik ke bukit ya. Nah, ketika berada di sofa, di ujung sofa atau di marwah, dia berhenti sejenak, kemudian menghadap kiblat, setelah itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, membaca zikirnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lanjut lagi sa'inya. Ya. Ini diantara sunnah-sunnah terkait dengan as-sa'i. Thumma qala rahimahullahu ta'ala faslun. Lil haji tahallulani. Fal awwalu yahsulu bisnaini min salasatin. Wahya tawafu wal halqu. Wa ramyu jamratil aqabati. Wa bisalisi yahsulu tahallulus thani. Wa yahillu bil awwali jami'ul muharramati illa nisa'a wa aqdan nikah. Kata beliau rahimahullah, haji punya tahallul. Baik, tahallul itu kebalikan dari ihram. Kalau ihram itu mengharamkan, maka tahallul itu menghalalkan. Jadi statusnya kayak ucapan salam yang pertama, ya, kayak ucapan salam yang pertama pada sholat, ya, menghalalkan gitu ya. Nah, menghalalkan apa yang diharamkan dalam sholat tadi, ketika dia salam itu tahallul. Baik. Adapun ihram atau at-taharrum kalau dalam bahasa sholat ya, takbiratul ihram kadang disebut dengan istilah taharrum. Itu lawan dari tahallul. Ya. Baik, jadi tahallul itu adalah penghalalan bagi seorang muhrim untuk melakukan apa saja yang diharamkan tadinya ketika dia berstatus sebagai muhrim. Baik. Disebutkan di sini haji punya dua tahallul. Kenapa haji punya dua tahallul? Untuk memberikan kemudahan. Karena haji ini kan dimulai dari tanggal 8 sampai berapa? Tanggal 10. Dan banyak amalan di situ. Ada banyak amalan. Maka diberikan dua titik aman. Ya, dua titik aman, dua tahallul. Tahallul pertama sama tahallul kedua. Nah, makanya ada dua tahallulnya haji. Adapun umroh karena amalannya amalannya itu pendek, cuman ihram, tawaf, sa'i, cukur selesai, maka tidak ada dua tahallul. Ya, tidak ada dua tahallul. Satu tahallul saja, yaitu dengan mencukur, selesai. Itu saya tahallulnya. Jadi tahallul dari umroh adalah al-faraq min amaliha. Tahallul dari umroh adalah dengan menyelesaikan semua amalannya. Selama belum selesai, belum bisa tahallul pada umroh. Selama belum menyelesaikan semua amalan umroh, maka dia belum tahallul dari umroh. Jadi at-tahallul minal umroh bil faraq min jami'i amaliha. Ya, tahallul dari umroh itu adalah dengan menyelesaikan semua manasiknya. Adapun untuk haji, kita katakan tadi karena ia lama dan banyak amalannya, maka dikasih keringanan, ada tahallul di tengah-tengah, gitu ya, ada titik di mana dia sudah boleh tahallul, disebut dengan tahallul pertama, kemudian nanti tahallul kedua, karena banyaknya amalan. Kata beliau rahimahullah, lil haji tahallulan. Haji itu punya dua jenis tahallul. Ya, fal awal disebut dengan tahallul awal, yang kedua asani, tahallul sani. Baik. Sebelumnya, amalan tahallul itu dalam haji ada tiga. Ya, amalan tahallul dalam haji ada tiga. Yang pertama tawaf, yang kedua menggundul, mencukur rambut maksudnya, yang ketiga melontar jamrah akabah. Ini semua pekerjaan tanggal 10. Makanya sudah berlalu ya bahwa hari haji 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajjil Akbar kenapa? Karena hari itulah hari paling banyak manasik di situ. Nah,
Jadi ketiga amalan ini dilakukan tanggal 10, yaitu tawaf. Yang dimaksud dengan tawaf di sini tawaf rukun, tawaf ifadah. Yang kedua mencukur, yang ketiga melontar jamrah akabah, yakni yang tanggal 10. Ini tiga amalan tahallul dalam haji. Nah, aturannya adalah kalau dia sudah mengerjakan dua dari tiga, maka sudah tahallul awal. Lihat, fal awwalu yahsulu bisnaini min salasatin. Tahallul awal itu sudah terwujud kalau dia sudah kerjakan dua dari tiga. Manapun dua itu terserah. Wahiyya tawaf wal halqu wa ramyu jamratil aqabah. Jadi kalau dia melontar jamrah pada tanggal 10, setelah itu dia ke Mekah tawaf, ya sudah selesai. Ya. Dia sudah tahallul awal. Ingat, tawaf di sini maksudnya kalau dia sudah sa'i di awal, ya sudah cukup tawaf saja. Tapi kalau dia belum sa'i di tawaf kudum, maka maksudnya tawaf di sini adalah tawaf plus sa'i. Ya, tawaf plus sa'i. Nah, sudah ya. Jadi imma dua dari tiga itu tahallul awal. Imma melontar jamrah aqabah dengan tawaf, wa imma melontar jamrah aqabah dengan menggundul. Misalnya nih, saya mau pergi tawaf nih ke Mekah. Sekarang di Mina melontar jamrah aqabah. Ya, tapi dia sudah mau pakai pakaian biasa deh sebentar untuk tawaf ifadah, tawaf rukun, ya saya mau pakai pakaian biasa. Ya sudah, kamu melontar jamrah sekarang, setelah itu cukur rambut. Sudah tahlul awal sudah itu. Ya, setelah tahlul awal sudah boleh pakai pakaian biasa. Nah, dalam keadaan ketika dia tawaf sudah boleh pakai pakaian biasa. Atau misalnya dia menggundul sama melontar jamrah. Ya, melontar jamrah kemudian menggundul baru tawaf. Atau tawaf kemudian menggundul baru jamrah akabah. Tapi ini kan agak sulit ya. Karena dia ke Mekah dulu, tawaf dulu, baru menggundul. Setelah itu balik ke Mina. Padahal rombongan itu semua dari Musdalifah ke Mina dulu. Ya, maka idealnya memang ya ramil jamratul akabah dulu. Karena di situ orang sekarang tanggal 10. Amalan pertama tanggal 10 di melontar jamrah. Ya kan? Nah, setelah itu ya antara halq dengan tawaf silakan. Yang manapun pasangannya melontar jamrah, dua dari tiga sudah terwujud tahallul awal. Wabisalis yahsulut tahallul tsani. Kalau dia kerjakan yang ketiga, yang tersisa tadi, yang belum dia kerjakan, maka dia kerjakan sudah tiga-tiganya, maka sudah terwujud tahallul tsani. Ya. Apa bedanya tahallul awal dengan tahallul tsani? Kata beliau, wa yahillu bil awal jami'ul muharramat illa nisaa wa aqdan nikah. Ya, dengan seorang tahallul awal, setelah selesai tahallul awal, kerjakan dua dari tiga, maka dihalalkan bagi dia semua yang diharamkan sebelumnya, kecuali larangan yang berhubungan dengan perempuan atau akad nikah. Nggak boleh. Ya. Jadi larangan lain kayak laki-laki menutup kepala, perempuan memakai cadarnya, kemudian masalah memburu hewan buruan, gitu ya, atau laki-laki memakai pakaian yang membentuk tubuh, ya, perempuan memakai sarung tangan, ini semua sudah boleh. Semua larangan ihram, ya, semua larangan ihram, naam, sudah dibolehkan setelah tahallul awal, kecuali larangan yang berhubungan dengan perempuan, ya, dan akad nikah, belum boleh. Kapan keduanya boleh? Kalau sudah selesai tahallul tsani, karena tahallul tsani sudah halal seutuhnya, sudah semuanya boleh dikerjakan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini selesai pembahasan terkait dengan jenis tahallul dan di sini tidak ada syarah dari Ar-Ramli rahimahullah. Ya. Qala rahimahullah wa yahillu bil awwal jami'ul muharramat illa nisa wa qad nikah. Baik. Wa tahallulu minal umrati bi faragiha. Saya perhatikan ini. Ya. Sementara tahallul dari umrah adalah dengan menyelesaikan semuanya. Kita sebutkan ya. Tahallul dari umrah adalah menyelesaikan semua manasik umrah. Baik, wallahu alam bisawab. Kemudian masuk ke dalam pasal yang terakhir dalam babul haji ini. Sebentar. Kata beliau rahimahullah, faslun wa yahrumu bil ihrami sittatu asya.
Ya, diharamkan dengan ihram 6 perkara. Ini akhir pembahasan dari Kitabul Hajj di sini, yaitu pembahasan terkait dengan amalan-amalan yang diharamkan, ya, diharamkan bagi seorang yang sudah berstatus sebagai muhrim, baik muhrim haji maupun muhrim umrah. Di sini tidak ada perbedaan. Larangan ihram ini berlaku untuk haji dan umrah. Nah, dan sudah kita sebutkan bahwa ini termasuk sebenarnya kewajiban haji. Kewajiban haji itu menjauhi semua yang dilarang, ya. Dan konsekuensi meninggalkan pengharaman ini, hal-hal yang diharamkan ini, konsekuensi meninggalkannya itu macam-macam, ya. Nah, ada yang kalau dilanggar hajinya tidak kenapa-kenapa, ya, dan juga tidak wajib membayar dam. Ada yang kalau dilanggar hajinya sah dan dia wajib bayar dam. Ada bahkan larangan ihram yang kalau dilanggar membatalkan haji, menjadikan haji fasid. Ya, menjadikan haji fasid, tidak sah. Nah, maka kalimat pengharaman muharramat ihram ini umum, semua yang dilarang. Semua yang dilarang. Apakah yang dilarang itu mempengaruhi keabsahan haji atau tidak? Apakah yang dilarang itu kalau dilanggar mewajibkan dam atau tidak? Jelas ya? Karena akan diterangkan nanti jenis-jenis ini. Baik. Kalau kita lihat ya, misalnya kayak akad nikah ya. Akad nikah ini diharamkan bagi orang muhrim tapi tidak merusak ibadah tidak merusak ihramnya. Ya, tidak membatalkan haji dan tidak membatalkan umrah. Tapi dan juga tidak wajib bayar dam. Tapi akadnya yang tidak sah. Akadnya yang tidak sah. Paham ya? Ini yang saya katakan tadi. Ada larangan ihram yang kalau dilanggar maka hajinya tidak kenapa-kenapa, tidak bayar dam juga. Ya. Tapi yang dilakukan itu yang tidak sah dalam hal ini adalah ihram. Akad. Ya, akad nikah. Kemudian ada pengharaman ihram, hal-hal yang diharamkan dalam ihram yang kalau dilanggar hajinya fasid, tidak bayar dam, ya, tidak bayar dam, tapi hajinya fasid dan ada konsekuensinya, bayar kafarat dia. Nah, apa itu nanti akan disebutkan al-wafa, berhubungan suami istri, al-jima. Sisanya selain dari dua ini itu masuk dalam pengharaman ihram yang kalau dilanggar tidak membatalkan ibadah umroh atau haji tapi wajib bayar dam. Secara global di sini disebutkan ada 6, kata beliau rahimahullah, wa yahrumu bil ihrami sittatu asya. Diharamkan dengan ihram 6 perkara. 6 perkara. Al-awwalu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'ati wa lubsul makhiti ya fi badanihi in kana rajulan wa lubsul qaffazaini lil mar'ah. Larangan yang pertama, di sini larangannya sebenarnya beliau menggabungkan beberapa larangan ya, dijadikan satu, al-awwal. Wa illa ini di kitab-kitab yang lain dipisahkan. Jelas ya, di Abu Syuja rahimahullah ini dibedakan. Dihitung satu-satu ini pelanggarannya. Tapi di sini digabungkan jadi satu. Larangan yang pertama ya adalah menutup kepala bagi laki-laki, satru ra'sir rajul, menutup kepala bagi laki-laki, kemudian menutup wajah bagi perempuan, menutup wajah bagi perempuan, wajhil mar'ah, walau busul makhid, dan memakai pakaian yang dijahit di tubuhnya, ingkana rajulan, bagi laki-laki, walubsul qaffazaini lil mar'ah, dan memakai kuffazain, sarung tangan bagi perempuan. Baik. Larangan yang pertama di sini disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu taala, ini mencakup dua hal ya. Mencakup dua hal. Ya, atau kita katakan bahwa apa yang disebutkan di sini al-musannif rahimahullah sebagai larangan pertama, ini secara umum ada larangan yang hanya khusus berlaku bagi laki-laki, satu. Ada larangan yang khusus berlaku bagi perempuan, dan ada larangan yang berlaku bagi keduanya. Jadi terbagi jadi tiga. Yang disebutkan di sini adalah musannif rahimahullah secara umum bisa dibagi menjadi tiga. Ada larangan yang khusus bagi laki-laki, yang kedua larangan khusus bagi perempuan, dan yang ketiga larangan berlaku untuk keduanya. Iya. Larangan yang khusus bagi laki-laki adalah menutup kepala,
dan memakai pakaian yang membentuk tubuh. Akan diterangkan nanti bismillah. Ini larangan khusus bagi laki-laki di yang pertama ini ya. Yang pertama ini khusus bagi laki-laki adalah menutup kepala dan memakai pakaian yang membentuk tubuh. Kemudian khusus bagi perempuan adalah menutup wajah. Menutup wajah. Dan dilarang bagi keduanya, laki-laki dan perempuan, memakai sarung tangan. Cuma perbedaannya, kalau bagi perempuan memang karena dilarang memakai sarung tangan, sementara bagi laki-laki dilarang memakai sarung tangan karena itu membentuk tubuh. Sarung tangan kan ada 5 jari, membentuk tubuh. Nah, jadi alasan pelarangan laki-laki dilarang pakai sarung tangan bukan karena sarung tangannya, tapi karena membentuk tubuh. Makanya dikatakan oleh al-musannif, walubsul quffazaini lil mar'ah, dilarang memakai 2 sarung tangan bagi perempuan, bukan maksudnya laki-laki boleh pakai sarung tangan. Enggak. Laki-laki tetap dilarang, cuman alasannya beda, bukan karena ia sarung tangannya. Karena dalam hadis ditansis oleh Nabi SAW dilarang perempuan pakai kufazain. Berarti dilarang karena memang perempuan dilarang menutup tangannya. Memang perempuan dilarang menutup tangannya, telapak tangannya. Baik. Sementara bagi laki-laki bukan artinya tidak boleh menutup telapak tangan. Laki-laki kalau menutup telapak tangannya boleh. Kalau dia masalah dia lilitkan kain di sekeliling tangannya gitu ya, boleh nggak masalah. Tapi yang terlarang itu kalau memakai sarung tangan. Kenapa? Karena alasannya membentuk tubuh, membentuk tangan. Gitu ya. Bukan dikarenakan laki-laki tidak boleh menutup tangannya sebagaimana perempuan. Tapi jadi alasannya berbeda. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kenapa pada laki-laki disuruh untuk membuka kepalanya? Karena ihramnya laki-laki itu di kepalanya. Sementara ihramnya perempuan itu di wajahnya. Makanya dilarang ditutup. Dan terlalu dalam pembahasan memandikan jenazah bahwa kalau seorang muhrim meninggal, ya dibiarkan berstatus sebagai muhrim. Bagi laki-laki kepalanya tidak boleh dikafani. Bagi perempuan wajahnya tidak boleh ditutupi kain kafan. Karena status ihram tidak berakhir hanya dengan meninggal. Status ihram itu nanti berakhir dengan tahallul, bukan dengan meninggal. Ya, wallahu alam bisawab. Sudah ya. Maka dilarang larangan yang pertama satru ra'sir rajul. Dilarang laki-laki menutup kepalanya. Yani dilarang menutup kepala dengan sesuatu yang secara urf dikatakan sebagai penutup kepala. Urf mengatakan itu penutup kepala. Tidak boleh. Jelas ya? Nah, misalnya dengan menggunakan semua penutup kepala yang dipakai dalam sholat. Nah, seperti imamah, kopiah, ya, songkok, dan semacamnya. Masuk juga di dalamnya, misalnya kalau zaman sekarang pakai pet, ya pakai pet. Nah, ini semua terlarang. Topi-topi semacam ini, semuanya terlarang karena itu membentuk itu pun menjadi penutup kepala. Itu penutup kepala. Kalau seorang meletakkan tangannya di atas kepalanya, kalau dia niatkan itu sebagai penutup, ya maka dilarang. Ya, tapi kalau misalnya dia tanpa sengaja gitu ya, tidak memaksudkan menjadikan tangannya itu di atas kepalanya untuk menutup, nggak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja dan meniatkan itu sebagai penutup, maka tidak diperbolehkan. Nah, wallahu alam bissawab. Kemudian tidak ada masalah seorang itu diperbolehkan bagi seorang itu memakai payung atau berteduh boleh. Ketika berteduh di bawah pohon, berteduh di dalam bus, berteduh di dalam tenda, boleh karena alat-alat ini atau yang disebutkan di sini kayak ranting pohon, kemudian dalam kendaraan atau dalam bis, ini semuanya bukan penutup kepala secara urf. Maka tidak dianggap penutup kepala, termasuk juga dalamnya penggunaan payung. Ya, penggunaan payung. Ya, jadi payung yang dipegang ya, payung yang dipegang ini. Beda kalau payungnya itu berbentuk kayak topi taruh di atas kepala gitu ya, ada payung kecil di atasnya. Ini tidak boleh karena itu sama seperti topi gitu. Tapi ini payung. Ya, boleh memakai payung. Walaupun misalnya kain payungnya, kain parasut yang di payung itu ya, menyentuh kepalanya, bagian atasnya boleh, nggak ada masalah. Karena payung itu bukan satir ra's, bukan penutup kepala secara urfan. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini bagi laki-laki. Bagi perempuan tentu saja ya wajib tutup kepala karena itu aurat. Wajib tutup kepala karena itu
aurat. Bagi perempuan dilarang, ya, dilarang untuk apa kata beliau? Dilarang untuk menutup wajah bagi perempuan karena ihramnya ada di sana, di wajahnya. Karena itu dilarang bagi perempuan untuk menutup wajahnya ketika ihram dengan penutup yang mengenai wajahnya. Dengan penutup yang mengenai wajahnya. Dia mau berpendapat wajibnya menutup wajah atau mengatakan sunnahnya, jelas ya. Naam, ya misalnya pendapat apa namanya, dia mengambil pendapat itu, ya tetap dalam ihram itu harus terbuka wajah. Sebagaimana dalam sholat, sholat kan dimakruhkan menutup wajah. Maka demikian pula di saat ihram. Bedanya kalau dia melanggar bayar dam. Jadi bedanya antara di sholat sama di haji ya. Kalau seorang perempuan sholat menutup wajahnya tanpa ada uzur kan makruh. Nah, tapi kalau di haji kapan dia menampakkan menutup wajahnya bayar dam. Karena ini larangan ihram. Nah, boleh bagi perempuan untuk menutup wajahnya tapi dengan penutup yang tidak rapat ke wajahnya, tidak menyentuh wajahnya, hidungnya dan semacamnya. Boleh. Kalau di zaman dahulu mereka membuat alat ya perempuan ini jadi ada semacam dua kayu yang ditaruh di atas dua daun telinga. Jadi kayak kacamata gitu ya. Posisinya itu kayak dua kayu taruh di telinga, kayunya agak maju ke depan, setelah itu baru mereka ulurkan khimar, cadar mereka itu di atasnya sehingga kain cadarnya itu di depan, agak ke depan, tidak menyentuh wajah. Ini boleh, nggak ada masalah. Tapi hati-hati jangan sampai itu menyentuh wajahnya. Kapan menyentuh wajah? Ya tidak, kalau tidak sengaja harus langsung diangkat segera. Misalnya kayunya itu jatuh sehingga tiba-tiba karena ketiup angin gitu ya, tiba-tiba sehingga kainnya itu menutup wajah, langsung diangkat saat itu juga. Tidak boleh tunggu. Kapan dia tunggu bayar dam. Langsung diangkat. Kalau zaman sekarang mungkin perempuan pakai pet misalnya, pakai pet dulu. Ya, setelah pakai pet dia taruh cadarnya di luar supaya kainnya itu berada di ujung petnya. Bisa seperti itu. Ya, Allahu taala alam bisawab. Sudah. Kemudian kalau misalnya dia tidak mau seperti itu, ya misalnya kalau dia pas berlalu di depan laki-laki yang bukan mahramnya, dia bisa menggunakan jilbabnya, dia angkat jilbabnya sampai agak tinggi gitu ya. Tapi jangan sampai menyentuh wajah. Jangan sampai menyentuh wajah. Diangkat saja tinggi untuk menghalangi pandangan orang, tapi jangan sampai menyentuh wajahnya. Ya, boleh seperti ini juga. Allahu a'lam. Kemudian larangan berikutnya, ini larangan bagi laki-laki, yaitu lubsul muhit. Lubsul mahid. Ya. Ini juga larangan khusus bagi laki-laki tok, karena perempuan boleh pakai gamis, abaya dan semacamnya dan itu semua membentuk tubuh. Di sini ibaratnya al-musannif rahimahullah al-makhit. Al-makhit artinya yang berjahit. Ya. Yani maksudnya yang berjahit mengikuti tubuh. Yang dijahit dibentuk mengikuti tubuh. Di ibarat fuqaha yang lain menggunakan lafaz al-muhit di dhamma mimnya dengan ha al-mu'jamah, afwan, ha al-muhmalah, al-muhit. Artinya dilarang memakai pakaian yang membentuk tubuh, yang mengelilingi tubuh. Al-muhitu fi badani. In kana rajulan, bagi laki-laki. Seperti tadi menutup kepala sebenarnya larangannya double. Karena itu ihramnya dan juga penutup kepala itu muhit karena membentuk kepala kan, mengikuti bentuk kepala. Memakai gamis, ya, dengan semua jubah, dengan semua macam jenis pakaian atasan, tidak boleh karena mengikuti tubuh. Bagaimana cara mengikuti tubuh? Ada lehernya, kerahnya, itu untuk kepala. Ada dua lubang untuk tangan. Berarti kan dibuat untuk membentuk tubuh. Itu namanya muhit. Dilarang juga pakai bawahan, celana dan semua jenisnya. Ya, lagi-lagi kenapa? Karena celana kan ada dua lubang untuk kaki. Sengaja dijahit seperti itu mengikuti bentuk kaki. Ya, ini juga al-muhit, larang. Mau itu berjahit, mau tidak, terserah. Kalau membentuk tubuh, dilarang. Kalau tidak membentuk tubuh, tidak dilarang. Yang penting, afwan, kalau tidak membentuk tubuh, tidak dilarang, walaupun berjahit. Misalnya dia kain ihramnya berjahit kanan kirinya. Nggak ada masalah, karena kain ihram tidak membentuk tubuh. Itu kayak selimut aja dipakaikan sama sarung. Sarung kan tidak membentuk tubuh. Kecuali kalau kayak sarung sirwal itu, nggak boleh. Ya kan? Tapi kalau sarung tok keliling kan nggak masalah, karena tidak membentuk. Tidak membentuk. Kain ihram juga langsung dibungkus tubuh, nggak ada masalah, nggak membentuk. Baik.
Wallahu taala alam bissawab. Nah, jadi ini terkait dengan larangan bagi laki-laki. Sudah ya? Dilarang pakai gamis dengan semua macam jenisnya, koko yang ada lubang lehernya, ada lubang tangannya. Nah, dilarang. Kemudian ya bawahan juga sama, celana dengan semua macam jenisnya juga terlarang. Kenapa? Karena al-muhid. Demikian pula sarung tangan tadi bagi laki-laki tidak boleh karena membentuk. Membentuk. Tapi pertanyaannya, boleh nggak seorang itu menjadikan jubahnya sebagai selimut? Misalnya menutupi kakinya karena dingin, gitu ya. Dia pasangkan jubahnya di kakinya sebagai selimut. Jawabannya boleh. Karena yang terlarang di sini adalah dilubs, dipakai, dan itu nggak dikatakan dipakai. Kenapa nggak dikatakan dipakai? Karena kalau dia berdiri jatuh, berarti kan nggak dipakai. Jelas ya? Ya. Beda kalau misalnya dia ambil jubahnya yang panjang itu, ya jelas ya. Kemudian dia tutupkan kedua bahunya, tutupkan ke kedua bahunya. Ketika dia berdiri, nggak jatuh, tetap di atas bahunya, ini terlarang, nggak boleh. Karena dianggap lubs, dianggap memakai. Baik, Allahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullahu taala fi badanihi, di tubuhnya. Ini termasuk juga di dalamnya bagi laki-laki ya kaos kaki. Karena kaos kaki kan membentuk. Kalau perempuan wajib justru ya, menutupi kakinya. Kalau laki-laki tidak boleh juga memakai kaos kaos kaki. Kenapa? Karena sebagaimana kaos tangan tidak boleh karena itu membentuk tubuh juga, membentuk kaki. Nah, ini bagi laki-laki. Yang terakhir, walubsul quffazaini lil mar'ah, ini dilarang memakai sarung tangan bagi perempuan dan juga bagi laki-laki kalau sarung tangannya membentuk tangan. Tapi kalau laki-laki misalnya melilitkan kain di tangannya sekedar supaya nggak dingin, ya ini nggak ada masalah karena bukan tidak membentuk tubuh. Jelas ya? Jadi alasan laki-laki dilarang memakai sarung tangan karena membentuk jari jemarinya atau membentuk tangannya. Sudah, ini larangan yang pertama. Qala rahimahullahu taala as-tsani at-tatayyubu, ya at-tatayyubu fi badanihi aw thawbihi aw firashihi aw ta'amihi aw syarabihi. Larangan yang kedua bagi muhrim, dan ini larangan yang kedua sampai terakhir, ini sudah berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Berlaku, yang pertama saja ada rincian, ada laki-laki, ada larangan khusus laki-laki, ada larangan khusus perempuan. Adapun 2 sampai yang terakhir ini, sampai yang keenam, ini semuanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, at-tatayyub. Tatayyub yakni memakai tib, memakai wangi-wangian. Apa itu wangi-wangian? Ya ma'ruf. Sesuatu yang urf masyarakat menganggap itu wangi-wangian. Apakah itu berupa cairan atau berupa benda padat, ya, benda padat atau misalnya berupa gas. Yang penting urf masyarakat mengatakan itu fungsinya untuk dipakai mewangikan sesuatu, maka itu dilarang. Yang bentuknya cairan seperti parfum cair, yang bentuknya padat misalnya kayak apa ya, anggaplah ada sesuatu yang harum berupa batu-batuan yang harum misalnya yang dipegang, ya. Jadi menjadi harum gitu. Nah, ataukah sifatnya gas seperti misalnya kayu gaharu yang dibakar, dibukur gitu ya, bukur dibakar keluar asap, nah, itu juga terlarang. Semua tatayub. Di mana dilarangnya? Fi badanihi, pada tubuhnya. Pada tubuhnya. Au saubihi, atau dilarang juga pada pakaiannya, au firashihi, atau alas tidurnya, au to'amihi, pada makanan atau minumannya, tidak boleh semuanya. Tidak boleh pada semuanya. Taib. Pada pakaian, tubuh, dan tempat. Sudah berlalu di kemarin di pembahasan ihram ya, sunnah-sunnah ihram, bahwa disunnahkan sebelum ihram seorang memakai parfum pada tubuhnya. Disunnahkan memakai parfum pada tubuhnya. Itu sebelum dia ihram. Nah, kalau wangi parfumnya masih ada ketika dia meniatkan ihram, maka tidak ada masalah. Karena dia memakai parfumnya sebelum ihram. Walaupun wanginya memanjang sampai setelah ihram. Ini tidak masalah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan, atau Aisyah radhiyallahu anha memberikan parfum ke tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau ihram. Nah, jelas sampai sini ya, ini berdasarkan kaidah eh, yugtafaru fid dawam mala yugtafaru fil ibtida. Ya. Dimaafkan pada sesuatu yang
berkelanjutan, yakni hanya sekedar melanjutkan, ya, sementara kalau memulai tidak dimaafkan. Ini terlarang. Jadi kalau mau memakai wangi-wangian setelah ihram, haram. Tapi kalau wangi-wangian itu sudah ada sebelum ihram, maka boleh. Nah, sudah ya, pada tubuhnya. Adapun pada pakaian sudah kita sebutkan juga ya. Pada pakaian, ya, hukum memakai parfum pada wangi-wangian, hukumnya diperbolehkan sebelum ihram, memakai wangi-wangian pada pakaian, mau saya hukumnya boleh sebelum ihram. Tapi kalau pakaian itu dilepas, tidak boleh dia pakai kembali sampai hilang itu wangi-wangian. Misalnya dia punya 2 kain ihram, dia pakaikan parfum pada kain ihram yang pertama. Ketika dia buang air atau dia mandi, misalnya dia lepas. Nah, ketika dia lepas, dia mau pakai lagi, nggak boleh kalau di situ sudah ada wangi-wangiannya, karena dia mau mulai lagi, bukan melanjutkan. Ya, jelas sampai sini. Kecuali kalau dia ganti dengan yang lain, baru dicuci yang itu sampai hilang, baru dia pakai lagi setelahnya, nggak masalah. Ya. Tapi selama dia tidak lepas, maka dia boleh pakai terus kain tersebut. Misalnya dalam umroh, umroh kan sebentar lah ya, sebentar manasiknya. Jadi dia berikan wangi-wangian pada tubuh dan kain ihramnya. Setelah itu masuk ihram, udah ya, laksanakan selesai sampai umroh selesai. Taib. Kemudian pada alasnya, bukan hanya pada pakaian, tapi alas tidurnya. Di alas tidurnya tidak boleh ada wangi-wangian. Ini hal yang harus diperhatikan. Nah, atau makanan dan minumannya. Ini tidak boleh dia memakan makanan dan memakan sesuatu atau meminum sesuatu yang biasa urf gunakan untuk mewangikan mulut. Ada makanan yang kalau dia dimakan fungsinya memang itu mewangikan mulut. Nah, ini tidak boleh. Misalnya permen-permen permen pewangi mulut gitu ya. Ya, penyegar nafas. Ini nggak diperbolehkan kalau misalnya ada memang fungsinya untuk mewangikan sesuatu. Tapi kalau makanan itu asalnya dimakan memang fungsinya makanan, walaupun misalnya ada aromanya, ya nggak ada masalah. Misalnya orang makan jeruk, jelasnya makan jeruk atau makan apel gitu ya. Kemudian tercium darinya wangi harum gitu, ya nggak masalah karena asalnya itu buah-buahan dimakan. Ya, paham ya? Demikian pula minuman. Allahu alam bisawab. Adapun menggunakan sesuatu yang urf mengatakan itu bukan alat pengharum, tapi alat pembersih, maka hukumnya boleh. Selama tujuan utamanya memang alat pembersih. Kalaupun ada harum-harumnya, sekedar tabi, pengikut saja. Ya. Nah, misalnya apa? Penggunaan sabun mandi. Sabun mandi asalnya kan bukan untuk mewangikan. Kecuali memang sabun mandi yang dibuat untuk memang fungsi utamanya mewangikan. Nah, itu tidak boleh. Tapi kan sabun mandi rata-rata batangan misalnya ya untuk membersihkan tubuh. Apalagi kalau umroh mungkin aman, tapi kalau haji yang berhari-hari, masa iya mandi tidak pakai sabun misalnya kan. Nah, maka diperbolehkan pakai sabun, tapi ingat sabunnya yang memang fungsi utamanya membersihkan, bukan mengharumkan. Kalaupun di sabun itu ada bau-bau harumnya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu tabi. Ya, berdasarkan kaidah, yasbutu taba'an, ma la yasbutu istiqlalan. Ya. Jadi hukum pembolehan itu berlaku karena dia cuma mengikut. Tapi tidak boleh kalau berdiri sendiri. Jadi memakai wangi-wangian tidak boleh karena memang fungsinya itu. Tapi kalau fungsi mewangikannya cuma ngikut kepada yang fungsi utamanya, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Beda dengan misalnya sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan itu kan murni hanya untuk mewangikan tangan, bukan mau membersihkan. Ya, ini tidak boleh. Sabun cuci tangan. Tapi kalau sabun mandi, itu pun butuh dilihat ya fungsi utamanya dari sabun mandi tersebut seperti yang sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Larangan berikutnya wadahnu sya'ari ra'si wal lihya. Memberikan minyak pada rambut yang tumbuh di kepala dan janggut. Ya. Demikian pula semua rambut yang tumbuh di wajah. Ya. Semua rambut yang tumbuh di wajah tidak boleh diberikan duhun, apa wangi-wangi, apa minyak-minyakan, minyak. Maka tidak boleh memberikan minyak rambut ke kepala, ya, dengan semua macam jenis kata rambut minyak rambut, apakah yang berupa minyak atau yang berupa semacam kayak krim gitu ya. Ya, apa kalau zaman dulu kayak mungkin kayak sekarang kayak pomade misalnya dan semacamnya ya. Nah, nggak boleh memberikan minyak-minyakan ya ke rambutnya. Taib wallahu taala alam bisawab. Kalau pomade butuh dilihat dulu bahan-bahannya ya, afwan. Ya, kalau eh misalnya ada yang terbuat dari air tok gitu ya, air tok misalnya yang nanti bisa habis untuk sendiri ya, ini butuh dilihat lah. Tapi intinya tidak boleh
memberikan minyak pada rambut dan juga semua rambut yang tumbuh di wajah, janggut, kumis dan semacamnya. Iya. Baik, ini larangan. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan, nggak boleh. Nah, kalau pakai minyak rambut ya mungkin aman ya, tapi yang kadang sering terjadi kekeliruan atau pelanggaran tanpa disadari adalah ketika makan makanan berminyak. Nah, yang laki-laki ada kumisnya, janggut misalnya kan. Kemudian ketika dia makan daging misalnya, ada minyaknya kemudian menetes dari mulutnya mengenai janggutnya atau mengenai kumisnya, maka ini terlarang. Ya, dilarang ini, tidak boleh. Ini melanggar larangan ihram. Jelas ya, wallahu alam bissawab. Larangan yang keempat, ar-rabi'u izalatu asy-sya'ri wadh-dhufri. Ini larangan dilarang untuk menghilangkan rambut dan kuku. Apakah dengan cara dipotong, digunting, dicabut, rambutnya misalnya dibakar, apapun. Pokoknya tidak boleh menghilangkan ketika dia sejak ihram, tidak boleh menghilangkan rambut dan kuku sekecil apapun. Sekecil apapun. Kecuali kalau dia mengalami mudorot di situ. Kalau dia mengalami mudorot, maka diperbolehkan tapi tetap bayar dam. Misalnya sebagian sahabat itu yang panjang rambutnya terus banyak kutunya gitu ya, banyak serangga di kepalanya, hawam disebutkan, hawa muka, kutu. Ini mengganggu dia, maka Nabi SAW memperbolehkan dia potong rambut karena al-uzur, di mana uzur ini hanya menggugurkan dosa, tapi tidak menggugurkan tidak menggugurkan dam, tetap wajib bayar dam. Semisal juga dengannya kuku yang terpotong, yang sudah terlanjur terpotong misalnya kan, sebelum ihram, terus dia belum selesaikan, akhirnya mengganggu misalnya, ganggu atau bahkan mungkin memudaratkan dia. Ya, maka ini diperbolehkan karena ada uzur. Intinya tidak boleh menghilangkan rambut dan kuku bagi seorang muhrim. Karena itulah sebelum dia ihram, sudah kita sebutkan, sebelum ihram disunnahkan sudah bersih-bersih semuanya ini. Motong rambut yang dia butuhkan, ya, dan zufur. Nah, dan terbaru dari pembahasan haji, di pembahasan toharah, bahwa bagi seorang yang rambut di janggut atau di mana ya, di tubuhnya atau di kepalanya gampang rontok, ya gampang rontok, maka dimakruhkan menyelang-nyelingi janggutnya ketika wudhu, makruh. Kalau kemungkinan besar bakal rontok. Ya, karena misalnya gampang rontok dia. Kalaupun kalau kuat, nggak ada masalah. Boleh dia menyelang-nyelingi janggutnya ketika wudhu, kalau memang pengalaman ini kuat janggutnya. Bagi perempuan yang rambutnya gampang rontok, hati-hati ketika mengusap kepala. Ya, kalau disisir pasti rontok, ya nggak boleh sisiran. Nggak boleh. Kalau dia sudah tahu kalau sisiran bakal rontok, lantas dia tetap sisiran dan rontok betulan, bayar dam. Bayar dam, nanti akan diterangkan damnya. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Jadi kalau dia tahu ini sangat berpotensi rontok, jangan. Kalau misalnya asalnya kuat, aman ini, selama ini aman, tiba-tiba pas dia sisiran, tidak sengaja ada yang rontok, ya ini tidak berdosa. Ini tidak berdosa. Tapi nanti akan diterangkan hukumnya. Ya, terkait dengan damnya. Cuma tidak berdosanya iya, kalau dia tidak sengaja. Yang berdosa itu kalau dia sudah tahu bakal rontok, terus tetap dia lakukan. Ini yang keempat ya. Baik. Kata beliau rahimahullah, empat yang disebutkan di sini, kalau dilanggar, maka ada kafaratnya. Kata beliau, wa kafaratu hadhil arba'ati syatun au it'amu salasati asu'in li sittati fuqara'a likulli wahidin nisfu sa' au saumu salasati ayyam. Untuk keempat larangan ihram ini, kalau dilanggar, maka kafaratnya atau damnya, ya, ini dam namanya. Namanya apa? Dam litakhir, ya. Naam, wat takdir. Takhir wat takdir. Artinya apa? Ini damnya bersifat opsional. Silakan pilih satu dari tiga. Manapun kamu pilih sah. Opsional. Dan takdir. Yani sudah ditentukan oleh syariat, tidak boleh diganti dengan yang lain. Apa tiga opsi itu? Yang pertama syatun. Menyembelih seekor kambing. Kalau misalnya dia ya tidak memiliki dan semacamnya. Tapi ini bukan tertib ya. Ini bukan tertib, ini takhir. Artinya walaupun dia bisa kambing, boleh dia pun pindah yang kedua atau pindah yang ketiga. Ini opsional. Syatun, menyembelih seekor kambing. Atau kalau tidak mau, walaupun dia mampu tapi dia tidak mau, boleh pindah ke yang kedua.
Atau cari opsi yang kedua misalnya, yaitu memberi makan 6 orang fukara, 6 orang miskin dengan 3 sok. 3 sok dibagi 6 kan masing-masing nisf seperdua. Likulli wahidin nisfu sok. Satu orang miskin, orang fakir miskin dapat setengah sok. Ya, satu sok itu 4 mud, berarti setengah sok 2 mud. Kalau satu mud sekitar 700, berarti setengah sok itu 1,4 kilo. 1,4 kilo. Ini satu-satunya kafarat dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, ini salah satunya kafarat dalam Islam menurut mazhab Syafi'iyah yang pembayarannya 2 sok per kepala. Kafarat yang lain cuma 1 sok. Kafarat lain 1 sok. Ini salah satunya kafarat dalam Islam menurut mazhab Syafi'iyah yang besarannya 2 sok per kepala, yaitu ini. Ya. Dam karena melanggar larangan ihram. Kalau dia mampu itu tapi mau pilih opsi yang lain, boleh juga, nggak masalah. Yaitu apa? Au saumu salasati ayyam. Atau berpuasa 3 hari. Nah, dia mau berpuasa 3 hari, ini juga boleh. Mau puasa 3 harinya berturut-turut atau pisah-pisah, mutafarriqah ya, terpisah-pisah juga boleh. Nah, ini apa kafarat untuk 3 hal ini ya, untuk 3 perkara ini. Iya. Terkait dengan kafarat ini, untuk sembelihan, yaitu kambing tadi, dan untuk makanan, memberi makan 60 orang miskin. Ini aturan memberikan makan 60 orang, 60. Memberikan makan 6 orang miskin dengan 3 sok, aturannya sama kayak fidyah ya, dan zakat, yaitu harus dengan bahan mentah, makanan mentah. Bukan makanan pokok, bukan makanan jadi maksud saya. Bukan tinggal santap, bukan. Ini adalah tamlik atau memberikan makanan sebagai hak miliknya. Iya, maka harus dalam keadaan mentah, nai'an. Nah, tambahan untuk sembelihan berupa kambing ini dan memberi makan, ini semua harus dilakukan di dalam wilayah haram. Walaupun bukan di sekitar Masjidil Haram, ya, bukan di Mekah, walaupun di luar Mekah boleh, tapi masih dalam daerah haram. Karena daerah haram itu lebih luas dibandingkan Mekah. Mekah itu adalah bahagian dari daerah haram. Jadi mau dia sembeli di daerah di dalam Mekah atau di luar Mekah, yang penting harus di daerah haram. Jadi untuk menyembeli dan untuk memberi makan, itu semuanya harus dilakukan di dalam daerah haram dan dibagikan juga kepada fuqara wal masakin daerah haram. Itu ya, itu apa yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi tidak sah menyembeli kambing atau memberi makan orang miskin di luar daerah haram. Tidak sah, harus di dalam daerah haram. Disembeli di dalamnya dan dibagikan kepada fuqara wal masakin di dalamnya. Tidak boleh fuqara masakin di luar. Demikian pula memberi makan tadi. Baik. Wallahu alam bissawab. Sementara untuk puasa bebas. Ya, untuk puasa bebas. Mau dikerjakan dalam daerah haram, di luar daerah haram, dia pulang ke negerinya, baru dia kerjakan puasa ini 3 hari, ini semuanya boleh. Ya, wallahu alam bissawab. Segera cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala larangan ihram yang kelima dan yang keenam serta kafaratnya akan diterangkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil